Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Mestudin Mes yang insya Allah akan selalu menggali sejarah, cerita rakyat di tanah Melayu yang kita cintai ini. Oke pemirsa, dalam video kali ini channel Mestudin Mes akan menyajikan sejarah asal-usul kota Indralaya, kota Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kalau kita mendengar nama kota Indralaya, pastilah kita akan teringat sebuah kampus terluas di Asia Tenggara, yaitu Universitas Sriwijaya, dan juga timbangan kendaraan yang dibuat sejak tahun 1965, yang terkenal dengan sebutan timbangan 32. Kalau ini rasa dipandang. Kota Indralaya saat ini terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Indralaya, Kecamatan Indralaya Utara, dan Kecamatan Indralaya Selatan. Kota Indralaya hanya berjarak 33 km dari kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Dan saat ini sudah ada jalan tol Palindra, Palembang Indralaya yang membuat jarak tempuh menjadi singkat. Desa Saka 3 adalah desa tertua dan terluas di kota Indralaya. Desa Saka 3 atau suku 3, pada awal berdirinya terdiri dari 3 suku, yaitu suku pertama bernama Sebetung dari suku Penesak, Kecamatan Lubuk Keliat, suku kedua bernama Sangtiko, berasal dari suku Belida, suku yang terdapat di daerah Gelombang, Kota Prabu Mulih, dan suku ketiga berasal dari suku Palembang. Penduduk keturunan suku Belida mendiami sebelah ilir dari Sungai Ogan, keturunan suku Penesak mendiami sebelah ulu sungai Ogan, dan suku Palembang mendiami bagian tengah. Dari ketiga orang suku tersebut, ditunjuklah orang yang akan menghadap Sunan Palembang dan mereka memilih Bakaliantang. Tak lama maka berangkatlah Bakaliantang menghadap Sunan di Palembang, yang mengabarkan mereka bertiga telah mendirikan sebuah dusun, yang diberi nama Suku Tiga. Mendengar laporan tersebut, Sunan Palembang mengirim utusan untuk pergi ke tempat yang dimaksud, dan ternyata memang benar di tempat tersebut telah banyak penduduk yang bermukim. Di era pemerintahan Susuhunan, pada tahun 1659 Masehi, Kesultanan Palembang Darussalam terlibat peperangan yang dahsyat dengan Hindia Belanda. Perang yang berkepanjangan tersebut memaksa Sultan Abdurrahman Sedaing Rejek memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Palembang ke selatan, agar lebih aman, yaitu ke Desa Saka 3 dan sekitarnya. Selama peperangan berlangsung, kegiatan syiar agama Islam tetap dilakukan. Pusat daerah pemerintahan darurat Kesultanan Palembang Darussalam bertempat di Desa Muara Meranjat, sedangkan para putri raja dan dayangnya diungsikan ke 4 yang lebih aman, yaitu di Desa Pondok Mandi Angin dan Tanjung Dayang, Tanjung Dayang Selatan dan Tanjung Dayang Utara, yang terletak lebih ke hulu Sungai Ogan yang melintasi Desa Muara Meranjat. Di daerah itu para putri raja dan dayang istana membuat kerajinan tenun songket, perhiasan dan pandai besi. Hingga saat ini pun kerajinan itu masih dibuat oleh para penduduk di desa itu. Sedangkan para hulu balang dan prajurit istana mendiami Desa Sanggombang dan Desa Tanjung Pering. Selama peperangan di zaman Sultan Abdurrahman atau Sidoing Rejek, dalam kedudukannya, peran Desa Saka 3 merupakan ring kubu, yakni pertahanan ketiga, yang dipimpin langsung oleh Susuhunan Abdurrahman sendiri. Sedangkan ring kubu pertahanan pertama berpusat di Sako Kenten, dan ring kubu pertahanan kedua terdapat di Sabo Kingking,
kedua kubu tersebut dipimpin langsung oleh Abdurrahim, yang merupakan saudara kandung dari Susuhunan Abdurrahman atau Sido Ing Rejek. Peperangan terus berlangsung, dan kubu pertahanan masih tetap bertahan di desa Sakatiga. Pada tahun 1691, Yang Mulia Sultan Abdurrahman Sido Ing Rejek wafat. Tidak ada yang tahu pasti penyebab wafatnya. Menurut dugaan Sunan wafat bersamaan dengan 4 orang pengikut setianya, serta seekor kuda tunggangan Raja Susuhunan Abdurrahman Sido Ing Rejek. Para syuhada yang wafat tersebut dimakamkan di satu areal pemakaman di desa Sakatiga, yang terletak di kompleks makam Raja Sido Ing Rejek. Di kompleks makam tersebut terdapat 5 buah makam, 2 buah makam terletak di bangunan utama. Makam pertama adalah makam Sultan Abdurrahman Sido Ing Rejek, sedangkan makam yang kedua adalah makam Imam Besar Raja Abdurrahman Sido Ing Rejek yang bernama Syekh Syeidina Ali, seorang keturunan dari negeri Arab. Letak makam tersebut tidak sejajar, akan tetapi makam kedua dengan ukuran nisan sedikit lebih turun. Bentuk dan motif ukuran yang terdapat dari makam tersebut bercorak tulisan Arab dan Al-Quran berbahan kayu. Makam keempat dan kelima dalam keadaan posisi yang sejajar. Makam keempat dan kelima merupakan makam dari 2 orang pengawal raja yang setia. Hulubalang pertama meninggal dengan luka lebar di bagian perut akibat sabetan pedang. Sedangkan Hulubalang yang kedua meninggal dengan luka, hancurnya bagian bahu dan tangan kanannya. Pada tahun 1667 berdiri kembali Kesultanan Palembang Darussalam yang didirikan oleh Sultan pertama, yaitu Sri Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Pada tahun 1776 sampai dengan tahun 1804 dibangunlah Benteng Kuto Besak. Untuk memperkuat pertahanan Kesultanan Palembang, dalam menghadapi kemungkinan serangan dari Hindia Belanda ataupun dari kerajaan lainnya. Pada tahun 1825 pada masa Sultan Mahmud Badarudin II kembali terjadi peperangan dahsyat. Sultan menentang monopoli Belanda dalam perdagangan di Selat Malaka. Dalam peperangan yang berlangsung lama dan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Akhirnya Malang tak dapat ditolak. Kesultanan Palembang Darussalam dapat dikalahkan dan Sultan Mahmud Badarudin II dapat ditawan Belanda dan dibawa ke Batavia. Akan tetapi keadaan yang demikian tidak menjadikan Hulubalang atau Panglima Perang Kesultanan Palembang Darussalam yang bernama Putu Indra putus harapan. Dengan semangat yang berkobar-kobar, Putu Indra berusaha mengumpulkan sisa-sisa pasukannya untuk terus melawan musuhnya Belanda. Untuk mempersiapkan pasukannya dan juga mendapatkan bekal untuk persiapan selanjutnya, maka ia menyingkir meninggalkan Palembang dan menetap di daerah Sakatiga seperti pendahulunya Sultan Abdurrahman Sido Ing Rejek. Di daerah ini, Hulubalang Putu Indra mendirikan markas perjuangan di tanah yang tinggi yang disebut Laye oleh masyarakat sekitar. Dari markas inilah Hulubalang Putu Indra mengatur siasat perang gerilya. Di setiap ada kesempatan,
Pasukannya menyergap pasukan Belanda dan menghilang. Penyergapan ini tidak hanya di siang hari, tetapi juga di malam hari. Siasat perang ini ternyata mampu membuat Belanda tidak tentram. Sehingga pencarian hulu balang Indralaye, yang artinya Indra dari Laye, terus dilakukan. Belanda membuat jalan dari Palembang ke markas Indralay untuk memudahkan pengangkutan peralatan perang. Hulu balang Indralay mencari dukungan ke pedalaman, atau uluan hingga ke tanah kelahirannya Besemah untuk mendapatkan simpati terhadap perjuangannya. Hampir semua puyang-puyang dan penguasa-penguasa seluruh Batang Hari Sembilan menjadi temannya. Hingga terkenalah nama Hulu Balang Indralaye di seluruh Batang Hari Sembilan, dan tempat markasnya di Tanah Laye dikenal atau disebut orang Markas Indralay. Setelah markasnya di Indralay dapat dihancurkan Belanda, maka Hulu Balang Indralaye atau Putu Indra menyingkir ke daerah Besemah dan Gumai tempat kelahirannya. Besarnya dukungan masyarakat Besemah dan Gumai menyebabkan perang hampir memakan waktu 50 tahun, dan Belanda tidak dapat memasuki daerah tersebut, apalagi menangkap Hulu Balang Indralay atau Putu Indra. Sampai sekarang tidak ditemukannya makam Hulu Balang Indralay atau Putu Indra, yang kemungkinan beliau meninggal di tanah Besemah dan Gumai. Sedangkan markas Indralay di daerah Saka III mulai menjadi dusun dan terkenal dengan nama Dusun Indralay. Pada masa kolonial Belanda, dalam Regiring Almanak yang diterbitkan Belanda pada tahun 1870, Ogan Ilir dan Belida merupakan zona ekonomi afdeling yang langsung berada di bawah Keresidenan Palembang. Pada waktu itu dalam Keresidenan Palembang terdapat 9 afdeling, yaitu 1. Afdeling Palembang, 2. Afdeling Tebing Tinggi, 3. Afdeling Lematang Ulu dan Lematang Ilir, 4. Afdeling Komering Ulu, Ogan Ulu dan Enim, 5. Afdeling Rawas, 6. Afdeling Musi Ilir, 7. Afdeling Ogan Ilir dan Belida, 8. Afdeling Komering Ilir, 9. Afdeling Iliran dan Banyuasin. Pembagian wilayah afdeling ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1872 terjadi regrouping dari 9 afdeling menjadi 7 afdeling, dan pada tahun 1878 menjadi 6 afdeling. Dalam Statblad 1918 nomor 612 menjadi 4 afdeling, 1. Afdeling Hotspots Palembang, Kota Palembang dan sekitarnya, 2. Afdeling Palembang C. Bovenlanden, Palembang Hulu, 3. Afdeling Komering Ulu dan Ogan Ulu, 4. Afdeling Palembang Hilir. Pada tahun 1921, Statblad nomor 465 dan tahun 1930 Statblad nomor 352, Keresidenan Palembang di Sumatera Selatan diubah menjadi 3 afdeling, yaitu 1. Afdeling Palembang Hilir, di bawah seorang asisten residen yang berkedudukan di kota Palembang. 2. Afdeling Palembang Hulu, di bawah seorang asisten residen berkedudukan di Lahat. 3. Afdeling Ogan dan Komering Ulu, di bawah seorang asisten residen berkedudukan di Batu Raja.
Pada tahun 1921 ini Ogan Ilir berubah kedudukannya menjadi Onder Afdeling Ogan Ilir. Sungai Ogan merupakan satu dari 9 sungai besar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang disebut Batanghari 9, yaitu 1. Sungai Ogan, 2. Sungai Komering, 3. Sungai Lematang, 4. Sungai Kelingi, 5. Sungai Lakitan, 6. Sungai Rawas, 7. Sungai Rupit, 8. Sungai Batanghari Leko dan 9. Sungai terbesar di Provinsi Sumsel yaitu Sungai Musi. Onder Afdeling Ogan Ilir, waktu itu berpusat pemerintahan di kota Tanjung Raja. Ada 19 marga pemerintahan, yaitu 13 marga termasuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir saat ini, yaitu 1. Marga Pegagan Ilir Suku 1, 2. Marga Rantau Alai, 3. Marga Pegagan Ulu Suku 2, 4. Marga Pegagan Ilir Suku 2, 5. Marga Pemulutan, 6. Marga Saka 3, 7. Marga Meranjat, 8. Marga Burai, 9. Marga Tanjung Batu, 10. Marga Parit, 11. Marga Muara Kuang, 12. Marga Lubuk Keliat, dan 13. Marga Tambangan Kelekar. Kemudian 6 marga termasuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim saat ini yaitu 1. Marga Gelumbang, 2. Marga Alai, 3. Marga Lembak, 4. Marga Kertamulia, 5. Marga Lubai Suku 1, 6. Marga Rambang 4 suku. Marga Saka 3 yang dipimpin oleh seorang pesirah, membawahi beberapa dusun yang dipimpin oleh seorang kerio atau keri. Dusun-dusun yang berada di Marga Saka 3 saat itu adalah Dusun Saka 3, Dusun Indralaya, Dusun Mandi Angin, Dusun Tanjung Dayang, Dusun Sanggobang dan Dusun Tanjung Pering. Pada penjajahan di periode kedua ini, kolonial Belanda tidak lagi bertujuan menguasai perdagangan rempah-rempah, akan tetapi sudah bertujuan untuk mengeksploitasi ladang-ladang batu bara dan minyak bumi. Pada tahun 1840, penjajah Belanda membangun jalan dari Dusun Indralaya ke Pehabung Uleh, dan dari Dusun Indralaya ke Tanjung Raja, sehingga Dusun Indralaya berada di persimpangan 3 jalan yaitu ke Palembang, ke Pehabung Uleh dan ke Tanjung Raja. Pada tahun 1915, Belanda membangun jalur kereta api dari Kertapati ke Pehabung Uleh untuk kepentingan eksploitasi batu bara dan minyak bumi. Jalur kereta api ini melalui Dusun Indralaya. Dengan adanya 2 sarana transportasi ini maka Dusun Indralaya semakin berkembang dan lebih terkenal dari dusun-dusun pendahulunya di pinggiran sungai. Pada masa kemerdekaan tahun 1945, bersama-sama dengan Onder Afdeling Komering Ilir, marga-marga dalam wilayah ini digabungkan dan bernaung dalam satu kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada waktu itu wilayah Ogan Ilir berstatus sebagai wilayah kewedanaan dengan ibu kota tetap berada di Tanjung Raja, meliputi marga-marga dalam Onder Afdeling Ogan Ilir setelah dikurangi marga yang digabung ke Kabupaten Muara Enim.
Pada tahun 1965 dibangunlah Terminal Timbangan di kilometer 32 sebagai filter masuknya kendaraan ke kota Palembang. Dusun Indralaya menjadi pintu gerbang akses ke kota Palembang dari dua lintas Sumatera, yaitu lintas timur dan lintas tengah Sumatera. Dusun Indralaya mengalami penambahan jumlah penduduk yang signifikan. Banyak pendatang yang mengadu nasib di seputaran Terminal 32 dan Simpang 3 jalur lintas utara dan tengah Sumatera ini. Sehingga Dusun Indralaya naik statusnya menjadi ibu kota Kecamatan Indralaya. Pada tahun 1982, dibangunlah Kampus Universitas Sriwijaya atau UNSRI di Kecamatan Indralaya. Kampus ini merupakan kampus terluas di Asia Tenggara dengan luas 712 hektar. Pada tanggal 1 September tahun 1993, Gubernur Sumatera Selatan H. Ramli Hasan Basri memberikan kuliah perdana sebagai penanda awal kegiatan akademik di kampus baru UNSRI Indralaya. Dengan berdirinya kampus UNSRI Indralaya ini, berdampak positif bagi Kecamatan Indralaya. Pertambahan penduduk signifikan dan tentunya menjadikan bisnis atau usaha semakin bagus peluangnya. Tiap tahun ribuan mahasiswa baru masuk ke UNSRI Indralaya. Hal ini membawa dampak berdirinya usaha-usaha kuliner, usaha penginapan atau kos, usaha laundry, dan sebagainya. Munculnya kembali pembicaraan rencana pemekaran Kabupaten Ogan Ilir ini dipicu oleh suatu perbincangan dalam seminar tentang tata ruang Kecamatan Indralaya di kampus Universitas Sriwijaya. Dalam pembahasan tata ruang ini disimpulkan rencana pembentukan Kota Indralaya sebagai kota satelit. Dalam seminar itu, sesuai dengan keberadaannya sebagai kota satelit, UNSRI menuntut kepada pemerintah Kabupaten Oki agar Kecamatan Indralaya mendapatkan sarana perkotaan terutama untuk menunjang aktivitas kampus baru dan bagi mahasiswa UNSRI yang berada di Indralaya. Pada waktu itu Camat Indralaya yang dijabat oleh Drs. Abdul Rahman Rosyidi, yang mewakili pemerintah Kabupaten Oki dalam seminar tata ruang Kecamatan Indralaya tersebut, menyatakan bahwa Kecamatan Indralaya tidak mungkin mendapatkan fasilitas lebih dibanding dengan kecamatan lain di Kabupaten Oki, karena hanya salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Oki, kecuali apabila Indralaya dijadikan sebagai kabupaten baru. Maka melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oku Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7 Januari tahun 2004, bersama-sama dengan pembentukan 24 kabupaten, kota di Indonesia. Pada tanggal 14 Januari tahun 2004, dilantiklah penjabat Bupati Ogan Ilir Drs. H. Indra Rusdi, yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, oleh Gubernur Sumatera Selatan Insinyur H. Syahrial Usman, MM. Pada pemilihan umum Bupati pertama, di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2005 terpilihlah pasangan Doktorandus Haji Mawardi Yahyah dan Haji Iskandar, S.E.
Pada tahun 2005 itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2005, Kecamatan Indralaya dimekarkan menjadi dua, yaitu Kecamatan Indralaya dan Kecamatan Indralaya Utara yang memiliki luas wilayah administrasi 472,33 km persegi. Kemudian pada tahun 2008, Kecamatan Indralaya kembali dimekarkan menjadi Kecamatan Indralaya dan Kecamatan Indralaya Selatan. Sehingga Kota Indralaya menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara dan Kecamatan Indralaya Selatan. Pada pemilihan umum Bupati kedua tahun 2010, kembali terpilih Dr. Haji Mawardi Yahya dan wakilnya Dr. Haji Muhammad Daud Hashim hingga tahun 2015. Saat ini sudah dibangun jalan tol Palindra, Palembang Indralaya yang membuat akses Jalan Palembang sebagai ibu kota metropolitan dan kota Indralaya satelitnya semakin singkat dan lancar. Seperti kota Jakarta dengan kota Depok. Demikianlah sejarah asal-usul kota Indralaya, ibu kota Kabupaten Ogan Ilir. Semoga video ini ada manfaatnya. Jangan lupa berlangganan, subscribe, sukai dan berikan komentar Anda tentang isi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.